Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Wisma Akhir yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang perkasa, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami di minggu hari ini Bapa untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi pendeta Roni Daud Simeon ya Bapa, Engkau urapi hamba-Mu ini dengan sempurna. Engkau tuntun dan sertai hamba-Mu ya Tuhan. Urapi mulut bibir lidah Bapa, agar biarlah setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa bagi setiap pengerja, setiap hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, Tuhan urapi dengan sempurna. Berkati setiap peralatan yang dipergunakan ya Tuhan, agar ini boleh menjadi alat untuk penunjang di dalam ibadah kami pagi hari ini. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit,
Orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sorakan shalom. Lebih lagi katakan shalom. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya, sorakan haleluya. Sebab kami percaya Engkau Allah yang baik buat kehidupan kami Tuhan, yang kasih setianya besar buat setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sama-sama jemaat Tuhan nyatakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan di rumah-rumah nyatakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sama-sama jemaat Tuhan nyatakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang
Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Pagi hari ini kami mau nyatakan kasih-Mu sungguh nyata buat kehidupan kami, Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lebih lagi nyatakan amin. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu. Bersama-sama angkat tanganmu di rumah-rumah. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sama-sama nyatakan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bahwa kami makin hari makin dekat sama Engkau ya Tuhan. Bahwa kami ikut rencana-Mu ya Tuhan. Tuntun kami hari demi hari ya Tuhan. Setiap hari ya Tuhan. Mari berjalan sama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang punya jalan yang terbaik buat kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang punya rencana yang terbaik buat kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, kami mau ikut tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
menyalakan dari hatimu. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari jemaat Tuhan nyatakan, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom warga kerajaan dari GBI Rayon 1H yang digembalakan oleh Bapak Totong. Terima kasih Pak Totong buat kesempatannya dan seluruh jemaat. Saya percaya lapar haus akan kebenarannya sedang terjadi atas setiap kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kalau saudara suka sekali judul khotbah, maka saya akan memberikan judul yang sederhana, Perjalanan Hidup Orang Benar. Haleluya. Yang terdapat dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, nyatakan dirimu lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Langit bumi berlalu, tetapi perkataan-Mu tinggal tetap. Dalam nama Yesus, amin. Warga kerajaan, di masa pandemi corona ini, apakah perjanjian Tuhan seperti Ulangan 28 tadi tetap berlaku buat setiap kita? Saya harus beritahu kepada setiap kita, Tuhan kita adalah disebut sebagai covenant keeper, pemegang perjanjian. Kalau dia berjanji, dia tidak akan pernah ingkari janjinya. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun di seluruh dunia, termasuk pandemi corona ini. Saya harus jelaskan, di tengah kesulitan, pergumulan yang terjadi, janji Tuhan tetap berlaku atas setiap kita. Yang pertama, Tuhan berkata, janjinya tadi, dia akan membuat kita menaik, terus naik, bukan turun. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Asal kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan perjalanan apa saja dikatakan dalam Alkitab. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 atau yang ke-8, di sana dikatakan begini. Mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Wow, perjalanannya makin lama, makin kuat bagi setiap kita yang hidup takut akan Tuhan. Dikatakan they go from strength to strength. Kata kuat di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah kata hayil, dipakai kata itu. Artinya bukan cuma semakin kuat saja, tetapi juga disebutkan sebetulnya kita berjalan makin lama makin berani. Makin berani maksudnya apa? Makin berani berjalan dalam kemurnian, berjalan dalam integritas di tengah angkatan yang bengkok, di tengah keadaan dikatakan firman Tuhan pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, kalepos, masa yang membahayakan, masa yang menyusahkan. Tetapi Tuhan tetap menjanjikan kepada setiap kita, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, perjalanan kita makin lama makin kuat, makin berani, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam integritas yang daripada Tuhan. Sehingga terang Kristus bercahaya di dalam kehidupan setiap kita. Dan bahkan saudaraku, bukan cuma berbicara semakin berani, tetapi juga semakin, ada satu kata dipakai di situ selain kata strength, kuat, wealth atau riches. Artinya berjalan makin lama makin diberkati, berjalan menikmati kekayaan yang diberikan Tuhan. Saya tidak mengajar kepada saudara prosperity gospel, saya tidak mengajar Injil kemakmuran, tetapi ini perjanjian Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam integritas, yang terjadi adalah
Perjalanan kita dibuat Tuhan terus menaik bukan menurun. Perjalanan kita dijadikan semakin lama makin kuat, makin berani, makin diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya. Sebab saya beritahu, sumber kita bukanlah pelayanan, sumber kita bukanlah pekerjaan. Alkitab menjelaskan kata Bapa itu dalam bahasa Ibrani adalah Abba. Kata Abba itu artinya source, sumber. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rupanya pemazmur pernah datang kepada gunung yang disebut orang kaya, dia kecewa. Dia datang kepada gunung orang pintar dan dia kecewa. Dia datang kepada gunung orang yang berpangkat dan dia kecewa. Dia datang kepada gunung orang yang punya popularitas dan dia kecewa. Dan akhirnya pemazmur mengakui pertolongan datang hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya mau katakan di tengah situasi yang sulit kita hadapi ini, tetap berharaplah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dan sumber yang daripadanya itu seperti mata air yang tidak akan pernah bisa mengering. Karena Tuhanlah pusat dari segala sesuatu. Sumber kehidupan kita, orang-orang percaya. Jangan mengandalkan manusia. Mari di tengah keadaan seperti ini mengandalkan Tuhan. Pasti kamu akan dibuat menaik bukan menurun. Perjalananmu akan dibuat makin lama, makin kuat, makin berani, makin diberkati, makin dipelihara oleh Tuhan yang luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua perjalanan yang Tuhan inginkan, yang memang Dia sediakan bagi setiap kita. Dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini indah sekali. Berjalan dari mana? Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kata kasih karunia, kata Yunani dipakai adalah charis. Kata charis ini artinya kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa melakukan kebenaran. Indah sekali bukan? Sebab di dalam Yesus, Yohanes 1 ayat 14, Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Harus seimbang. Ada kasih karunia, ada kebenaran. Tidak bisa ini bertabrakan. Tidak bisa kita mengutamakan kasih karunia saja lebih daripada kebenaran, atau kebenaran lebih daripada kasih karunia. Dua-duanya dalam keseimbangan. Sebab justru Tuhan berikan kasih karunia, diberikan kemampuan buat kita oleh anugerahnya untuk melakukan kebenaran. Sehingga kita bisa taat melakukan firman karena ada kasih karunia yang diberikan kepada kita. Dan Dia menjanjikan sekalipun di masa pandemi seperti ini, Anda bisa berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Supaya dengan demikian kita bisa taat. Tetap di dalam kesulitan apapun, pergumulan apapun, kita bisa taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa berkata perintah-perintahnya, firman-Nya tidak berat. Karena apa? Ada anugerah kasih karunia yang memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. Nah, mari saya tunjukkan kasih karunia apa saja disediakan. Luar biasa. Anda tahu kata kasih karunia dalam bahasa Inggris grace itu ada akronimnya, ada singkatannya. G-nya adalah give, sifatnya pemberian, gratis, tis. Saking mahalnya, maka kekayaan siapapun tidak akan bisa sanggup membeli anugerah Tuhan. Makanya saking mahalnya Tuhan kasih kepada kita secara cuma-cuma, gratis. Itu G-nya. R-nya adalah redemption. Kita menerima penebusan yang daripada Tuhan. Disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Haleluya. Lalu kemudian A-nya adalah akses. Akses kemana? Jalan masuk ketemu Tuhan secara pribadi. Sebab tanpa anugerah Tuhan,
Kalau kita ketemu Tuhan mati karena Tuhan penuh dengan kemuliaan yang dahsyat. Tapi bersyukur oleh karena Yesus Kristus yang memberi diri di salib, kayu salib, maka kasih karunia terbuka untuk kita ketemu Tuhan. Tirai bait suci terbelah menjadi dua. Kita bisa punya akses kepada Tuhan secara langsung. Lalu C-nya adalah karakter. Oleh karena anugerah menjadikan kita hidup berkarakter, membawa kita berjalan semakin lama dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Lalu E-nya adalah eternal life, hidup yang kekal disediakan kepada setiap kita. Bukankah itu hal yang luar biasa? Dan kasih karunia pertama itu yang disebut dengan saving grace, anugerah atau kasih karunia keselamatan. Efesus 2:8 berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja kita, maka kasih karunia keselamatan, yaitu jaminan yang indah daripada Tuhan, disediakan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari kita nikmati segala kebaikan Tuhan, anugerah yang disediakan luar biasa ini, dan tetap hidup di dalam kebenarannya, sebab kita punya tanggung jawab memelihara hidup dalam keselamatannya. Lalu kemudian kasih karunia kedua yaitu standing grace. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Haleluya. Standing grace dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Anda dan saya, kita semua membutuhkan anugerah untuk teguh berdiri. Sebab kita tahu tidak ada yang kebal di dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Saya pun sebagai hamba Tuhan, bukankah ada lagunya, pendeta juga manusia. Oh, banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Tetapi kita bersyukur by the grace of God, karena kasih karunia Tuhan yang diberikan memampukan kita untuk teguh berdiri. Kita bisa berkata tidak kepada dosa, dan kita tidak memberi diri untuk berkompromi dengan dunia yang ada. Kenapa? Standing grace, anugerah yang teguh berdiri diberikan Tuhan bagi setiap kita. Anugerah yang ketiga, apa itu? Serving grace, anugerah untuk melayani, kasih karunia melayani. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dikatakan di situ, saudara dikasih Tuhan terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa let us have grace, gitu ya, by which we may serve God, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah anugerah atau kasih karunia yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Kalau sudah terima anugerah keselamatan, saving grace, sudah menerima anugerah teguh berdiri, standing grace, maka selayaknya kita melangkah, yaitu serving grace, melayani Tuhan karena anugerahnya. Saudaraku, melayani Tuhan tidak harus selalu ada dalam sebuah gedung gereja. Kita bisa melayani Tuhan di marketplace kita, di kantor kita, di pekerjaan kita, dimanapun. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Profesi apapun saudaraku, ketika seperti Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, kau lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah bentuk bagaimana kita melayani Tuhan. Apapun kita bisa menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita. Ayo, saya ajak saudara untuk membalas cinta kasih Tuhan. Jangan berpangku tangan, karena Tuhan bukan cuma mau jemaat yang setia. Saya perhatikan banyak orang berpikir, oh yang penting setia. Tapi saya beritahu kepada saudara, not just faithful, but fruitful. Tuhan bukan cuma ingin kita setia, tapi harus berbuah. Nah, oleh sebab itu, mari terlibat dalam melayani. Bisa di dalam gedung gereja, di luar gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita.
berikan hati melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu pula disebut sebagai pelayanan. Itu pula disebut sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih karunia yang keempat yaitu Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur. Terjemahan Inggris katakan singing with grace kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kasih karunia yang keempat itu apa? Kasih karunia untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya harus beritahu kepada saudara, Tuhan tidak memperhatikan suara jasmanimu. Tuhan mau lihat suara hatimu. Mungkin kita nyanyi fals atau nyanyinya nggak sesuai dengan tangga nada. Nggak apa-apa, yang penting hati saudara memiliki rasa cinta yang kuat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Oh saudaraku dikasih Tuhan, apa gunanya kita punya suara hebat tapi kita tidak penuhi dengan takut dan hormat akan kekudusannya. Oleh sebab itu siapapun kita, tentunya kalau suara kita fals, kita gak punya karunia untuk memuji, menyanyi maksud saya. Ya jangan paksakan diri jadi song leader, jangan paksakan diri dari singer ya. Nanti jemaat rebah semua. Rebah bukan karena kuasa Roh Kudus, tapi sakit telinga. Tapi kita bisa melayani dalam bentuk yang lain bukan? Kita bisa jadi pendoa, kita bisa jadi penerima tamu, kita bisa apa saja. Tapi yang jelas memuji Tuhan itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup, bahkan menjadi culture, budaya warga kerajaan. Budaya, kenapa budaya? Budaya itu adalah sesuatu yang kita lakukan sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak perlu memikirkan lagi. Ulangi, budaya adalah secara sederhana kebiasaan yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Saya kasih contoh, misalnya ya, bangun tidur ku terus mandi, betul? Tidak lupa menggosok gigi. Ya, habis mandi ku tidur lagi, melanjutkan mimpi yang tadi. Yang terakhir ini bercanda ya. Tapi saudaraku, selama berpuluh-puluh tahun kita hidup, pasti bangun tidur kita tahu kan, tidak usah mikir. Sebentar lagi pasti sikat gigi dan mandi. Ya kan? Nah seperti itu pula. Itu menjadi budaya bagi kita. Seharusnya memuji Tuhan. Karena didasarkan anugerahnya. Jadi budaya. Apapun yang terjadi dalam diri kita. 21 Maret tahun 2020 yang lalu. Saya dinyatakan oleh dokter setelah CT scan baru kelihatan bahwa saya positif corona. Dan ketika positif corona seperti itu. Waduh, panas tubuh saya 39,2. Lalu saya batuk terus-terusan tidak berhenti-berhenti. Dan kemudian saudaraku, saya buang-buang air, hilang rasa di lidah. Bahkan tidak bisa tidur di rumah sakit. Padahal sudah diberi obat tidur pun oleh dokter nggak bisa tidur. Betapa kurang ajar tuh virus COVID-19 ya. Saya berdoa jangan ada satupun Anda terkena, terpapar. Tetap jaga protokol kesehatan secara ketat. Dan tetap saudaraku hidup dengan sehat ya. Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, olahraga yang teratur tentunya. Tetapi di setengah keadaan tidak berdaya seperti itu. Saya tidak berkata begini, kenapa Tuhan? Aku kan hamba Tuhan, pendeta, kok bisa kena COVID? Tidak saudaraku, saya tahu bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan. Ada maksud Tuhan di balik semuanya. Yang saya lakukan justru sebaliknya. Saya tidak berkata begini, pakai bahasa Inggris lagi. Why? Nanti dijawab dari sana, why not? Ya kan? Yang saya lakukan adalah saya naikkan pujian syukur, saya menyanyi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dan ketika saya terus bersyukur memuji Tuhan, saudaraku, kenapa? Di tengah kesakitan paparan COVID yang golongan berat pada waktu itu saya, karena ada anugerah untuk memuji. Dan saya persembahkan bagi Tuhan. Dan yang luar biasa,
Maka Tuhan memberi kekuatan kepada saya untuk melewati hari-hari yang sulit waktu itu. Dan yang luar biasa, hati saya tetap tertuju kepada Tuhan. Dan akhirnya saya mengalami mujizat kesembuhan secara sempurna. Ayo kita terus memuji Tuhan di tengah keadaan sulit ini. Bersyukur, karena ketika bersyukur artinya kita setuju dengan keputusan Tuhan. Kalau kita mengomel, ngedumel saudaraku, bersungut-sungut artinya apa? Disagree with God. Gak setuju sama Tuhan. Emangnya siapa kita sampai nggak setuju sama Tuhan? Percayalah, Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan pasti ada maksud kemuliaan di balik semuanya ini. Sebab itu saya mengajak saudara, rejoice always, tetap bersuka cita, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, dan katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Yes, haleluya. Lalu kasih karunia yang berikutnya saudaraku, yaitu yang kelima. Kasih karunia yang cukup. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oleh sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Yesus turun menaungi aku. Ini yang luar biasa. Tuhan menyediakan kepada kita anugerah yang cukup. Apapun pergumulan kita di tengah masa pandemi seperti ini, saya harus beritahu kepada Anda semua, anugerahnya terlalu cukup bagi setiap kita. Pastikan Anda hidup di dalam anugerahnya. Saudaraku, Rasul Paulus adalah rasul yang hebat. Oleh sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Anda bisa melihat bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi satu kali Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. 3 kali dia berdoa supaya utusan iblis itu yang menggocok dirinya dilalukan daripadanya. Ada orang menafsir, ahli-ahli teologi menafsir kemungkinan pertama duri dalam daging itu yaitu dia sakit yang disebut sakit jantung. Atau yang kedua ada disebut sakit ayan. Bahkan yang ketiga diizinkan Tuhan kena sakit kanker. Tapi di tengah situasi seperti itu justru Rasul Paulus mendengar suara Tuhan. Dia berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apapun situasi saudara hari ini, saya beritahu, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terlalu cukup bagi setiap kita. Sehingga kita bisa melewati lembah-lembah kesulitan hidup ini. Seperti pemazmur berkata, Mazmur 23, though I walk through the valley of the shadow of death, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Wow, artinya apa saudaraku? Menikmati anugerah yang cukup, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, apapun. Itu membuat kita akhirnya bisa apa? Bersyukur. Dan kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan pernah menyalahkan situasi. Dan kita mengerti situasi sulit sekalipun, kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Pertolongan Tuhan pasti akan datang. Dan kita percaya Immanuel, yang artinya pertama, God be with us, Tuhan beserta kita. Yang kedua, God dwell in us, Tuhan tinggal dalam diri kita. Yang ketiga, God for us, Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kuatkan dan teguhkan hati warga kerajaan Allah, supaya kamu terus bangkit dan menyatakan segala kebaikan Tuhan. Bahkan terus bersaksi kepada banyak orang di masa sulit seperti ini. Lalu berikutnya yang Tuhan janjikan, kalau kita mengalami anugerah, akibatnya Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bukankah ini luar biasa? Karena ada kasih karunia tadi membuat kita, mendidik kita untuk apa? Meninggalkan segala kefasikan, keinginan duniawi, meninggalkan dosa, bahkan jadi hidup bijaksana, penuh adil,
beribadah dalam keserupaan dengan Tuhan senantiasa. Oh haleluya. Selanjutnya tadi pertama perjalanan dan makin lama makin kuat. Yang kedua berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yang ketiga berjalan dari iman kepada iman. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Di masa sulit sekalipun seperti pandemi ini, tetaplah mengerti bahwa oleh anugerah Tuhan kita akan terus berjalan dari iman yang satu kepada iman yang selanjutnya. Bagaimana iman bisa bangkit, muncul? Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mengajak tetap bertekun dalam pembacaan kitab suci. Baca Alkitab, renungkan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 menjamin perjalanan kita akan hati-hati. Kita akan dibuat perjalanannya berhasil, malahan beruntung. Situasi apapun janji Tuhan tetap akan dilaksanakan. Asal kita mau melakukan 5M, yaitu membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa kunci bahagia dan keberhasilan serta keberuntungan? 5M, membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan firman dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Waktu saya terpapar COVID 21 Maret tahun 2020 tahun lalu, dan besoknya tanggal 22 Maret saya menerima kabar bahwa teman-teman saya para hamba Tuhan yang juga kena COVID meninggal dunia. Tiba-tiba kuasa kegelapan datang mengintimidasi saya, berkata, mati kamu, tidak ada harapan. Saudaraku, saya tahu saudara-saudaraku yang sudah meninggal tadi, waktu mereka di bumi memang jadwalnya sudah selesai. Dan mereka saat ini dalam kemuliaan bersama Bapa di sorgawi. Tetapi iblis mengintimidasi pikiran saya yang negatif. Dan dijadikan saya timbul rasa gelisah dan mau membagikan rasa takut dalam diri saya. Tapi apa yang saya lakukan, betapa kuasanya firman kalau kita perkatakan dan kita yakini. Iman bangkit, maka imun kita pula akan naik. Saya justru tolak segala perkataan iblis. Ya, saya berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya ucapkan firman Allah bahwa pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan menyediakan jalan keluar, saya sanggup melewatinya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24b, oleh pilu-pilu Yesus Kristus saya telah disembuhkan. Saya perkatakan pula Filipi 4 ayat ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang saya pikirkan. Apa yang terjadi saudaraku? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Akibatnya saya tetap bisa bersukacita, bersyukur, imun saya naik, dan saya mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Dokter sampai heran. Sebab pada waktu itu Indonesia masih awal-awal. Saya kategori berat. Tetapi jamahan tangan kuasa Tuhan. Saya ingatkan kepada saudara Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia buat mujizat, hari ini mujizat tetap berlaku bagi setiap kita, orang yang percaya, seluruh warga kerajaan Allah. Baik, yang terakhir kita berjalan dari mana? Berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam apa? Kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. From glory to glory. Wow. Kata kemuliaan di sini saudaraku dikasih Tuhan. Arti kemuliaan dalam bahasa Ibrani adalah kabod. Bahasa Yunani doxa. Itu artinya apa? Itu artinya bobot. Bicara bobot, bicara apa? Kualitas. Bicara apa? Karakter Tuhan. Tuhan membawa kita sekalipun kesulitan pandemi ini, Dia akan
bawa kita supaya semakin kita hidup dalam kualitasnya, berkarakter. Oh saudaraku, walaupun lewat apa? Proses kehidupan yang sulit sekalipun. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Umat yang kuproses, dibentuk lewat proses, akan memberitakan kemasyuran Tuhan, memberitakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan cuma terbatas pada tepuk tangan. Kemuliaan itu bobot, kualitas Tuhan akan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Dan jangan tolak proses kehidupan. Jangan tengking proses kehidupan. The cross before the crown. Salib dulu, baru kita melihat kemuliaan. The thorn before the throne. Duri dulu, baru kita melihat takhta Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah semua proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Dan kita percaya, Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah di tengah proses kesulitan, pergumulan apapun. Yakinlah di balik penderitaan ini akan ada kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Maka akan semakin nyata bobotnya, semakin nyata kualitas kita sebagai orang benar. Jangan cuma bersandar kepada kuantitas, tapi berkualitas. Yang terpenting buat kita warga kerajaan adalah hadirat Tuhan. Tapi yang terpenting buat Tuhan itulah kemuliaannya. Oleh sebab itu Dia ingin kemuliaannya dinyatakan kepada setiap kita umat percaya. Bahkan Kolose berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Biarlah wajah kita berseri-seri, biarlah semangat kita bangkit, biarlah kita menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Di balik semuanya ini akan ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Dan kita akan terus berjalan. Makin lama makin kuat. Kita berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Berjalan dari iman kepada iman. Dan berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, meteraikan kebenaran-Mu di dalam hati setiap kami. Dan anugerah-Mu memampukan kami untuk melakukannya. Biarlah Engkau melihat kami, jemaat-Mu, warga kerajaan ini, sebagai pelaku-pelaku kebenaran, pelaksana-pelaksana kehendak-Mu yang kuat di muka bumi ini. Dan aku berdoa setiap kami akan keluar sebagai pemenang. Ketika kami melakukan kebenaran-Mu, kami tidak perlu khawatir apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. So, semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Engkau. Tetapi kami akan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita serukan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H. Ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat hari ini, di pagi hari ini, di ibadah kami pagi hari ini. Engkau sinari hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami boleh hidup menjadi orang yang benar. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Roni Daud Simeon. Engkau sertai hamba-Mu ini dengan sempurna. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati bisnis usahanya. Dimanapun hamba berada, penyertaan Tuhan turun sempurna. Bapa, kami berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Notraharjo dan juga keempat wakilnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan turun sempurna. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Dan juga kami serahkan seluruh keluarga besar ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan turun sempurna seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gembala rayon kami, sekaligus gembala GBI Wisma KR.
Bapak Pendeta Budi Antotong. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang sempurna, berkati segala bisnis usahanya, berkati pelayanannya, berkati seluruh keluarga besarnya, istri, anak, cucu, mantunya ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Dimanapun hamba melayani, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi wakil gembala kami, Bapak Pendeta Michael Ong. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam pelayanan Engkau sertai dan lindungi ya Bapak. Engkau tuntun ya Bapak. Engkau berikan kekuatan bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau jaga dan lindungi dengan sempurna. Berkati kesehatannya, berkati seluruh keluarga besarnya. Istri, anak, cucu, mantunya ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Berkati bisnis usahanya dimanapun hamba berada. Tuhan, Engkau sertai dan lindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang setia beribadah di GBI Wisma Aker. Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau ya tahu ya Bapa segala pergumulan hidup mereka. Engkau lindungi dan jaga ya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau lepaskan, yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir bersama-sama dengan mereka di dalam setiap keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang jaga, Engkau yang lindungi bangsa dan negara kami. Berikan kekuatan bagi bangsa dan negara kami Bapa, agar bangsa dan negara kami boleh keluar dari segala persoalan, terutama pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati juga pemerintahan kami Bapa, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, setiap jajaran menteri, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Engkau berkati, berikan hati sebagai seorang hamba di dalam memimpin, agar biarlah mereka boleh mengambil setiap keputusan-keputusan, itu boleh bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini adalah ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Sebelum kami undur dari ibadah kami pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita dengan iman, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Yang duduk di